Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du, lanjutan kata beliau termasuk dari pelajaran akhlak yang ini bukan pelajaran yang sampingan, juga pelajaran yang sangat penting karena ini merupakan buah dari ilmu yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat dan merupakan cahaya daripada ilmu, buah dari akidah berupa akhlak yang mulia. Wa min dzalika, di antara itu juga termasuk akhlak mulia yang harus ditanamkan oleh para pengajar dan orang tua pada anak kecil, an yu'awwiduhum, membiasakan anak alla yatakallamu qoblal kibar, agar anak itu tidak berbicara sebelum yang tua. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis kabir al-kubra. Nah, dahulukan yang sepuh. Qala, atau dalam lafaz lain, liyabda'a al-akbar, hendaknya mendahulukan yang lebih tua. Wa ala wali tifli, demikian juga pelajaran akhlak berikutnya, materi akhlak berikutnya yang menjadi materi pengajaran akhlak pada anak, an yu'allimahu as-sunnah, mengajari sunnah-sunnah fil umuri kulliha, dalam segala perkara. Bima fi dzalika, diantaranya adabun naum, bagaimana sunnah ketika tidur atau ketika mau tidur sampai bangun tidur, wal istaiqol, dan ketika bangun tidur. Al-Imam An-Nawawi telah membawakan babnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa adabul libas, adab berpakaian. Sunnahnya adab berpakaian. Wa adabul khala, adab masuk kamar mandi. Wa adabus safar, adab safar. Wa adabud diyafah, dan adab ziarah. Wa adabul majalis, adab di dalam majelis. Wa adabul zikri, adab berzikir. Wa adabut tahiyah wassalam, adab memberi hormat dan salam. Wa adabul isti'zan, adab minta izin. Adab minta izin ketika masuk kamar orang tua ataupun masuk rumah orang lain. Qala ta'ala, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinukumul ladzina malakat aymanukum, hendaknya minta, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya minta izin pada kalian, orang-orang yang di bawah kuasa kalian. Walladzina la yablughu al-hulum, dan yang belum balik. Minkum, di antara kalian, salah samarot, 3 kali atau 3 tempat. Min qabli salawatil fajri, pertama sebelum sholat fajar. Wa hina tada'u thiyabakum, dan ketika engkau meletakkan pakaian kalian, min dhahirati, di siang hari. Wa min ba'di sholatil isya, dan setelah sholat isya. Salatu auratin lakum, ketika waktu ini adalah aurat bagi kalian. Nah,
Maka ini harus ditanamkan tadi, dan itu banyak. Kalau kita tulis hadis-hadisnya banyak ya. Mulai dari apa tadi? Tidur, bangun tidur, berpakaian, ada buang hajat, safar, bertamu, ada bermajelis, dan seterusnya. Wa adab ta'am, adab makan, wasyarab, dan adab minum. Faya jadi suhu ma'ahu alal ma'idah, maka hendaknya orang itu duduk bersama anaknya ketika makanan sudah dihidangkan. Wa yuraqibu, dan hendaknya orang tua itu memperhatikan harokatihi, memperhatikan gerakan anak itu. Wa tasarrufatihi, dan kelakuan anak itu dilihat. Nanti dicocokkan, kalau ini sudah bentuk prakteknya ya. Sampai disampaikan secara materi ilmu, makan itu harus pakai tangan kanan. Demikian juga ini ketika makan bareng, dilihat anak-anaknya itu. Fa'illa hazun mukhalifatun syar'iyatun ausu tasarrufi nabahu ilai. Kalau terjadi penyelisihan syar'i, penyelisihan sunnah, atau tidak baik di dalam pelaksanaannya, nabahu ilai, diingatkan anaknya. Nah, maka ambil itu di depannya, kemudian dari pinggir, dan tidak boleh jatuh. Jatuh itu ambil, jatuhnya itu saat kalau makan kok jatuhan, diambil, diperhatikan. Wa nasahahu bilutfin walayyinin, hendaknya dinasehati dengan lembut. Dengan lutfin walayyin, layyin ini pelan, nggak usah diseneni terus anaknya. Ya. Jadi dimarahi itu sekedar kebutuhan, ketika tidak bisa lembut, tapi asal pengajaran, asal penyampaian ilmu itu dengan layyin dan lembut. Nah, dan itu tanda orang yang dirahmati Allah itu seperti itu. Sifat asalnya itu lembut, baik dalam menasihati anaknya, mengajari anak-anaknya itu dengan lembut. Gak usah bentak-bentak, teriak-teriak ibunya, bapaknya pada anak-anaknya. Sampaikan aja nasihat yang baik dengan penuh kasih sayang, ikhlas karena Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Kata Allah, hanya dengan rahmat Allah kamu itu lembut pada manusia. Walau kunta fazzan ghalidul qalbi lan fazzu min haulik. Kalau kamu kasar dalam ucapan maupun perbuatan, orang akan lari dari sisimu dan tidak suka padamu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin dari ayat ini, bahwa ayat ini menerangkan tanda orang yang dirahmati Allah itu lembut. Gak gampang teriak-teriak, gak gampang bentak-bentak, baik ucapan maupun perbuatannya. Dan orang yang kasar dalam bicara, keras, itu tanda orang yang tidak dirahmati Allah. Na'udzubillah. Hatta yansa'u ala tarbiyah al-hasanah. Dengan ini maka anak itu akan tumbuh di atas tarbiyah yang baik, wal khuluqul jamil, dan akhlak yang bagus. Wa hadzal ladzi kana alaihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ma'agilman as-sighar. Itu pun yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam
bersama anak-anak kecil. Fadlan anil kibar, apalagi dengan orang yang tua. Fa'an Abi Hafsin Umar bin Abi Salamah Rabibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hafsin Umar bin Abi Salamah Rabibu Rasulillah. Rabib Rasulullah itu anak bawaan istri. Qala kuntu gulaman, berkata Abi Hafsin Umar, saya waktu itu gulam, anak kecil. Fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di rumah Rasulullah. Wa kanat yadi, dan tanganku tatisu. Tatisu itu bahasa kasarnya itu gerayangan atau kesana sini. Kalau toys, dari kata toys itu ngawur, tidak seperti yang seharusnya. Tanganku kesana sini, gerak di fisahfati, di nampan. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, ya gulamu, wahai anak kecil, samillah, sebutlah nama Allah. Wakul biyaminika, makan dengan tanganmu. Wakul mimma yalik, makan yang di depanmu. Fama zalat tilka tak mati ba'du. Maka terus seperti itu aku lakukan setelah diajari oleh Rasulullah SAW. Ini tidak dibiarkan oleh Nabi sedikit pun penyimpangan. Nah, selesai yang kelima tadi ya, apa itu? Pengajaran akhlak yang utama pada anak-anak. Amrut tifli bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Memerintah anak dengan kebaikan dan anak itu dilarang dari yang mungkar. Pelajaran berikutnya. Yang keenam, ya. Yang ketujuh, ala wali tifli, wajib bagi orang tua dan para guru anak-anak an yungkiro alaihi mata irtakaba mahduron. Hendaknya orang tua atau guru mengingkari ketika mendapati anaknya itu melakukan yang dilarang. Wajannibahu al-haram, dan dijauhkan anak itu dari yang haram. Wayahmihi minal mungkar, dan dilindungi, dijaga anak dari perkara-perkara mungkar. Wayub'iduhu anhu kal kabir, dan dijauhkan dari anak-anak itu yang perkara-perkara yang menyebabkan kemungkaran. Kalau saat ini yang paling bahaya itu HP, ya. Karena mungkin usianya orang tua malah dibelikan apa itu untuk game itu apa namanya? Kama anna alaihi an yu'inuhu 'alal birri wat taqwa. Sebagaimana orang tua itu wajib untuk membantu anak kepada perkara-perkara yang baik dan ketakwaan. Diarahkan dan dibantu ke sana. Wala yu'inu 'alal itsmi wal udwan, jangan sampai orang tua itu menolong anak melakukan perbuatan dosa dan melampaui batas. Tadi dibelikan alat-alatnya. Nah, wa dzalika bi tathhiril bait, dengan cara membersihkan rumah min ajhizatil fasad, dari alat-alat yang merusak. Termasuk TV kalau sekarang ya, itu merusak. Nah, maka rumah jangan ada TV-nya, merusak anaknya. Nah, pernah dulu saya tahun berapa itu? Sekitar 2002, 2003.
perumahan. Ya pas ngaji Riyadhus Shalihin ada orang bapak-bapak. Sekarang itu Ustadz yang paling merusak itu TV. Iya, saya tidak mengingkarinya. Zaman itu 2003. Nah yang ngomong ini di rumahnya dari sekian di perumahan, dari sekian rumah itu TV paling besar di rumahnya dia. Allah kesan. Saya makanya nggak bisa komentari karena ini yang ngomong rumahnya TV-nya paling besar. Ya, mungkin dia merasakan tidak bisa buang TV-nya. Ada juga teman yang dari PLN dulu itu beli TV besar gitu. Sudah ngaji, baru ngaji kayak gitu, ngerti bahayanya. Dimasukkan mobil TV-nya besar, dibuang ke sungai. Kok dibuang nggak dijual saja? Nanti dijual dipakai orang. Bagus, dibuang, dilempar ke sungai. Ada lagi yang di Palu dihancurkan. Wal inhilal al-mudammirah dan dikosongkan rumah dari perusak-perusak. Kalau kenyataannya kan kita jarang rumah muslimin yang nggak ada TV-nya. Iya. Aneh, rumah ini aneh kok nggak ada TV-nya itu aneh. Yang aneh itu kalau nggak ada TV-nya. Padahal sudah sadar orang tua itu merusak anak. Kadang ibunya ikut-ikut yang itu buang-buang waktu di situ. Ada TV, ada HP, semakin parah. Li'annaha wasailu tahzibin tahribin. Karena itu merupakan perusak-perusak tadi itu wasail, perantara dari kerusakan dan penghancur atau pembawa kepada kehancuran. Nah, tapi kalau orang ngaku ahlu sunnah ada TV-nya ini masih dipertanyakan ya. Bagaimana ini sampean ngajinya gimana? TV kebaikan apa kejelekan yang diperoleh dari TV terhadap sampean sendiri? Lihat cewek-cewek itu di TV, apa zina mata itu? Iya kan? Saya tutup kalau ada ceweknya, ndak bisa. Nah, daripada sibuk nutup-nutup ya gak usah masukkan situ. Nah. Saya nggak punya TV Ustaz di rumah, nggak ada. Tapi sama nyervis TV, nah, sport kayak nyervis TV. Ada ikhwan aku alusuna ya kerjanya tukang servis, di servis TV. Nah itu namanya ta'awun alal ismi wal udwan. Wa alaihi ayyujanniba waladahu dan wajib orang tua itu menjauhkan anaknya asbabal inhiraf, sebab-sebab penyimpangan al-ahlaki, sebab-sebab penyimpangan akhlak. Nah, bihimayatihi min mutala'atil kisasil gharamiyah, dengan menjaga anak dari melihat cerita-cerita fiktif. Nah, cerita-cerita apalagi horor misalnya ada hantu. Nah, dijauhkan sehingga fitrahnya anak itu bagus perkembangannya. Karena banyak kadang anaknya jadi penakut, suruh ke dapur nggak berani, ke kamar mandi nggak berani, takut, terbayang karena melihat. Nah, itu yang salah orang tuanya, anaknya penakut oleh orang tua. Wa nadru fil majallatil khali'ah, membersihkan rumah
menghindarkan dari anak melihat majalah-majalah yang jelek. Nah, hatta yuhafidha ala salamati fitrihi, ini semua dalam rangka menjaga keselamatan fitrahnya. Wa husnu ahlakihi, dan memperbagus perkembangan akhlaknya. Tapi akhlak mulianya harus disampaikan. Nah, dan itu sebagai pengalian kesibukan anak ke sana, bukan kabeh ka oleh minggat aku keluar. Bingung juga orang tuanya, ini bingung. Maret gak pulang. Udah mulai gelisah. Mana anaknya, kata bapaknya, baru pulang kerja. Minggat anaknya. Nah, kok sampai minggat itu bagaimana? Nah, itu tadi akidahnya yang kurang kuat. Mungkin karena sudah pernah lihat itu tadi yang merusak-rusak fitrahnya. Wa idza nahahu an tasarrufin au mana'ahu min munkarin falaihi an yutba'u dzalika bi bayanil illah was sabab. Ini yang penting juga, kalau orang tua itu melarang dan mencegah tadi dari perkara-perkara yang merusak, maka orang tua harus menyertai dengan penjelasan sebabnya. Apa sih ini nggak boleh? Kenapa itu nggak boleh? Diterangkan sebab-sebabnya. Wahada ad'alil istijabah. Ini akan lebih memudahkan anak untuk menerima. Sehingga tidak akan berkomentar kayak tadi, iki gak boleh, itu gak boleh. Nah, kemudian minggat. Wayan sa'utiflu alal ilmi. Yang diharapkan anak itu berkembangnya di atas ilmu. Nah, mubta'idan anil haram, dia jauh dari yang haram, mundus sighar, sejak kecil. Di rumahnya nggak ada sebab-sebab yang merusak fitrahnya. Nah, wa man syabba ala syai'in syabba alaih. Barang siapa yang berkembang di atas sesuatu, nanti hasilnya seperti itu juga. Nah, apalagi masa tua itu tergantung kondisi masa muda, masa remaja. Masa remaja tergantung cetakannya dari kecil. Wa man aradal ibrata, barang siapa ingin pelajaran, falyata'ammal fi sirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka perhatikan sirah Nabi fi hadzal bab, dalam masalah ini. Faqad kana yurawitu sighar, beliau sendiri senang menghibur anak-anak kecil. Wa yudarribahum, dan Rasul menggiring anak kecil ala fi'li ta'at, kepada amalan ketaatan. Wajtinabul muharramat, menjauhi perkara yang haram. Mundu na'umatul asfari, semenjak tumbuhnya kuku-kuku mereka. Kecil, dihibur, digiring kepada ketaatan. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Hurairah, qala akhadzal Hasan bin Ali, Hasan bin Ali mengambil radhiyallahu anhu tamrotan, mengambil kurma, min tamris sedekah, dari kurma sedekah. Faja'alaha fi, kemudian oleh Hasan diletakkan di mulutnya kurma tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kih. Nah, kih artinya muntahkan itu. Nah, ini Rasul melarang dari yang mungkar. Lihat dirahu, agar Hasan
membuang atau mengeluarkan kurmanya tadi. Sumakol, kemudian Nabi mengatakan, ama sya'arta anna la na'kulus sadaqah. Tidak, apakah kamu tidak sadar kalau kita ini nggak boleh makan sedekah? Wa fi riwayatin, di dalam riwayat lain, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bitamrin min tamris sedekah. Pernah Rasul diberi kurma sedekah. Fa amara fihi bi amrin fahamal al-Hasan awil Husain ala atikihi faja'ala lu'abuhu yasilu alaihi fanadhara ilaihi fa idza huwa yaluku tamratan faharraka khazzahu wa qala alqiha ya bunai. Pernah Rasul dapat kurma sedekah kemudian dibawa oleh Hasan atau Husain di pundaknya kurma tadi. Tapi Nabi kok lihat anak ini ngiler gitu apa? Keluar ludah dari mulutnya, wah ini dimakan ini. Nah, maka digerakkan oleh Rasul dan bilang mengatakan al-kihaya bunai, buang itu, lempar al-kihaya bunai. Nah, itu keluarkan itu di mulutmu itu. Apakah kamu tidak sadar bahwa keluarga Muhammad la ya'kuluna shadaqah? Kalau hadiah boleh ya. Wa fi hadzal hadisi faidatun tarbawiyah. Hadis ini mengandung faidah tarbawi. Faidah pengajaran, pendidikan pada anak-anak kecil. Kan enggak tahu itu Hasan Husain kecil. Wa hiya annal muaddib, bahwa pengajar yulakkinis shaghira mentalkin. Talqin itu ngajari ini tidak boleh, itu mentalkin. Yu'allimuhu, dan memberi ilmu bil qaul, dengan ucapan. Nah, ini tadi, apa kamu tidak tahu gitu ya? Apa kamu tidak sadar? Ini ilmu bahwa kita nggak boleh makan sedekah. Wa yutba'u dzalika bi bayani sababin nahi, yaitu dengan menjelaskan sebab dilarang. Nah, wadafi'ut ta'dib hatta yu'rafu khata'a fayajtanibuhu, dan terus dilakukan pengajaran seperti itu sampai dia benar-benar paham kenapa dia dilarang, kenapa ini tidak boleh, kenapa itu enggak boleh, kenapa ini dibilang salah, ini salah, harus difahamkan, diberitahu sehingga dia meninggalkannya. Fa'in atadzalika bis samratil marjuah, bis samratil marjuah, wa illa intaqala ila mana'ahu minal mahdzur bil fi'li. Nah, jadi ini ya, dengan cara dilakukan, diterangkan sampai anak itu tidak melakukan apa yang dilarang. Yadharu dzalika fil jami' baina riwayatil hadis as-sabiq haitsu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yakuna kallamal Hasan awalan biqauli kih buang-buang. Nah, falamma tamadi fi dzalika naza'ahu min fi, tapi oleh Rasul diambil dengan tangannya di mulutnya, itu dikeluarkan dari mulut. Kadang anak kecil kan gitu, tetap ditahan di mulutnya, maka tidak dibiarkan diambil. Wa yu'khadhu minhu, diambil juga dari mulutnya. Wa yu'khadhu minhu aidan, dan pelajaran berikutnya dari hadis tadi, anna shaghira la yuqarruhu waliyuhu alal tiqati ma la yajuzu akluhu. Bahwa anak kecil tidak boleh, orang tua tidak boleh membiarkan
anak kecil itu mengambil sesuatu yang tidak boleh diambil. Mungkin milik saudaranya, milik orang tuanya, milik tetangganya, atau ketika berangkat ke masjid nemu apa, ada mangga gantung di rumah tetangganya, itu au ala akli ma la yajuzu lahu fi hukmihi syar'an, atau orang tua itu tidak boleh membiarkan anaknya makan sesuatu yang nggak boleh dimakannya. Wa in kana saghiran, walaupun itu kecil anaknya. Laisa alaihi taklif, belum mukallaf. Li'anna waliyahu mas'ulun anhu, karena orang walinya itu mas'ul, ditanya. Qala Ibnu Hajar radhiyallahu rahimahullah, wa fil hadis, di dalam hadis tadi, jawazu idkhalut jawazu idkhalil atfal al masajid. Hadis tadi menerangkan bahwa bolehnya anak kecil itu masuk masjid. Wa ta'dibihim bima yanfa'um, dan mengajari mereka sesuatu yang bermanfaat. Wa mana'ahum, dan wajib orang mengajari anak melarang mereka mimma yadurruhum, dari sesuatu yang membahayakan anak kecil, membahayakan. Wa min tanawulil muharramat, melakukan atau memegang, mengambil sesuatu yang diharamkan. Wa in kanu ghairu mukallifin, sekalipun dia bukan mukallaf, liyatadarrabu bidzalika, untuk melatih. Nah, wastambata ba'duhum minhu, ada sebagian ulama yang mengambil hukum istimbat dari hadis tadi. Mana awaliyis saghirati, hendaknya wali saghir, orang tua atau pengasuh anak kecil itu, idza i'taddat, nah, minaz zinati wa fihi al-i'lam, kalau anak itu biasa pakai pakaian yang bergambar, nah, itu tidak boleh dipakai. Nah, karena dilarang seseorang itu menggambar suatu yang bernyawa. Wa mukhatibatu man la yumayyizu liqasdi istima'i man yumayyizu. Li'anna al-hasan idh dzaka kana tiflan. Nah, dan mukhatabah ini berbicara, bincang-bincang, orang yang bolehnya berbincang-bincang dengan anak yang belum tamyiz. Anak Hasan ini kan belum ngerti, Tapi kenapa kok Nabi bilang tadi, apakah kamu tidak sadar? Maka tujuan Nabi di sini untuk memperdengarkan orang yang sudah tamyiz. Nah, karena Hasan waktu itu ya nggak tahu, Nabi bilang apa yang nggak paham. Nah, wa min dzalikal bab, di antara termasuk bab ini, mana as-sighar minal khuruj minal bait inda ghurubis syamsi. Hendaknya orang tua melarang anak keluar dari rumah ketika tenggelam matahari. Pintu-pintu ditutup, jendela ditutup, makanan ditutup. Nah, khosyata isobatihim bi'adha, khawatir kena gangguan. Li'annaha sa'atu tantasiru fiha syayatin, karena waktu terbitnya matahari itu saat bertebarannya syaitan. Syaitan sibuk-sibuknya berangkat kerja. Kalau manusia itu jam 6 pagi itu ya. Fa'an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana junhul lail amsaita, ketika di sore hari, fakuffu sibyanakum, tahanlah anak-anak kecil kalian, fa inna syayatin tantasiru hina idzin,
Karena ketika itu syaitan sedang berangkat. Fa'idha sahaba sa'atun, kalau sudah lewat, sa'ah itu artinya 1 jam. Isya berarti ya. Minal lail fakhullu, biarkan mereka, tidak apa-apa. Wa fi riwayatin waqfitu sibyanakum, sama tahanlah anak kalian indal isya ketika sudah gelap. Fa innal jinni intisyaran wa hafdzatan, karena waktu itu setan sedang menyebar. Nah, wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan insyaallah besok pada subuh. Dan bisa selesai besok. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.